Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan berdiskusi tentang kekayaan alam yang ada di Indonesia. Dengan tema Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam. Pastinya kita dulu sering mendengar kalimat Indonesia adalah negara yang gemah limpah Laut Jinawi, tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Namun, mengapa pemerintah di Indonesia ini masih sulit atau masih belum optimal dalam mengelola sumber daya alam? Menurut kalian nih, apa saja masalah-masalah yang membuat pemerintah masih kesusahan? Menurut aku ya, akar masalahnya ada banyak. Salah satunya SDM, SDA, juga ada budaya yang udah dari lama itu sulit dihilangkan. Cuman ya budaya yang kurang baik itu tentu aja harus diubah. Nah, menurut kamu gimana? Baik. Menurut saya juga yang pertama kali untuk dibenahi ya, yang pasti kualitas sumber daya manusia ya. Terutama di Indonesia ini kan banyak sekali mental-mental seperti korupsi, ya negatif dan lain-lain ya Mas ya. Eh, untuk menurut saya sendiri sih yang perlu dibenahi untuk yang pertama kali itu adalah pendidikan. Ya, Kenapa? Nah, dengan pemerataan fasilitas pendidikan ini, seperti mulai membangun sekolah-sekolah yang layak, seperti di daerah terpencil, di daerah yang kurang-kurang terjangkau, itu eh, ditingkatkan lagi kualitas guru hingga akses internet yang merata. Masyarakat di seluruh wilayah Indonesia ini dapat memperoleh kesempatan yang sama untuk belajar. Melalui pendidikan yang baik, generasi muda dapat dibekali pemahaman tentang konservasi hutan, laut, dan energi yang terbarukan, sekaligus diperkenalkan pada budaya daerah sendiri, seperti bahasa, tarian, kerajinan, dan adat istiadat. Jika kesadaran ini tumbuh, mereka akan menjadi agen pelestarian baik untuk alam maupun budaya kita. hmm. Uh, sebenarnya SDM itu sendiri kan yang paling berpengaruh dari segi kenapa negara ini kurang kalah berkembang dengan negara yang kekayaan alamnya kurang melimpah itu kan karena eh, masyarakat di negara ini kurang bisa memproduksi atau gimana ya, atau kurang berkreativitas lah dari bahan-bahan yang ada di Indonesia ini. Nah, kayak contohnya tuh misal aku punya mesin nih, banyak mesin, cuman nggak tahu cara membuat mobil. Nah, aku cuman bisa menjual ke yang tahu. Otomatis yang tahu itu bisa membeli dari saya, lalu dibuat mobil dan mobil itu harganya jauh lebih mahal dari punya aku yang mesin. Nah, itu kan termasuk kurang SDM ya. Ya, Nah, caranya ya seperti yang kamu jelasin, kayak meningkatkan pendidikan di Indonesia itu salah satunya. Ya, terus dari segi SDA ya, SDA sumber daya alam. Mungkin bisa dilanjutkan buat kamu dulu. SDA itu gimana? nah, kalau menurut saya sendiri ya, SDA itu dalam sudut pandang pendidikan, pemerataan pendidikan memungkinkan integrasi pendidikan lingkungan dan sains yang mendalam di sekolah-sekolah yang mendapatkan fasilitas memadai. Siswa dapat belajar tentang ekologi lokal, teknik pertanian, berkelanjutan, dan inovasi teknologi untuk pengelolaan sumber daya alam supaya negara kita ini ya makin maju lagi. Nah, sebagai contohnya itu lulusan di daerah pesisir yang mempunyai pendidikan yang bagus dapat mengembangkan metode budidaya laut yang ramah lingkungan dan bernilai ekonomi tinggi.
alih-alih praktik penangkapan ikan yang merusak sumber daya alam, justru daerah yang kaya mineral dapat melahirkan ahli-ahli yang mampu menerapkan praktik penambangan yang bertanggung jawab. Misalnya reklamasi pasca tambang yang meminimalkan dampak buruk pada lingkungan. Oleh karena itu ya, pendidikan adalah investasi yang mengubah sumber daya SDA ini yang tadinya hanya dieksploitasi menjadi aset yang dikelola secara berkelanjutan dan bernilai tambah tinggi melalui riset dan inovasi yang lebih lanjut. Itu saja. Uh, Mungkin aku bisa perjelas ya. SDA sama SDM ini saling berkesinambungan. Nah, ibaratnya kalau SDM itu gimana cara kita memanfaatkan itu alam yang ada di Indonesia. Nah, kalau SDA itu lebih memperjelasnya, kan SDA itu ada dua jenis. Sumber daya alam ada dua jenis, hidup sama mati. Kalau hidup itu bisa dibuat ulang, kayak peternakan itu kan bisa dibuat ulang, tumbuhan juga bisa. Nah, terus ada kalau yang mati itu seperti tambang emas itu mati. Nah, kalau yang hidup, cara melestarikannya gimana? Nah, dengan yaitu budidaya. Nah, kalau yang mati, kita harus gimana caranya agar semisal emas nih. Nah, gimana caranya agar emas itu lebih mahal dari sebelumnya? Bahan mentahnya ya. Soalnya kan itu bahan mentah terbatas juga. Ya, terus sekali. Terus dari segi apa? Jadi budaya. Kalau budaya ini mungkin menurut saya ya lebih ke mentalitas dari turun temurun Ya, ya. betul banget, seperti ya yang saya bicarakan tadi kan, budaya kita ini kan masih banyak orang-orang yang masih belum jujur, Korupsi, bahkan ada yang korupsi gorengan 1 biji itu ada. Walaupun itu kecil, cuman itu makin hari itu kan bisa makin berkembang itu. ya balik lagi ada mental sesama masyarakat juga ya. Kayak yang misal nih ada truk minyak truk beras deh satu itu, terus kadang warganya itu kan ya masih Ambilin. gitu kan. Itu kan ya sama aja, hanya kayak pemerintah kita yang korupsi itu juga. Nah, mungkin kita balik ke itu cara penyelesaiannya ya. Cara penyelesaiannya, kalau menurut saya paling penting tuh dari yang pertama SDM dulu, ditingkatin cara agar bisa melestarikan alamnya, terus bagaimana agar alam itu bisa dioptimalkan agar bisa menjadi negara yang lebih maju, bukan negara yang masih berkembang seperti sekarang. Kayak bagaimana ya, kok bisa Indonesia itu kalah sama Jepang, Singapura itu kan lebih atas gitu. Sumber daya lebih kecil. Oke, baik, dari apa yang kalian paparkan tadi, masalah-masalah yang kalian paparkan, mungkin segitu saja dari diskusi kami kali ini. Semoga dengan adanya diskusi kita kali ini, masyarakat di Indonesia itu semakin paham akan pentingnya SDM yang ada di Indonesia, dan alam-alam yang ada di Indonesia ini harus dimanfaatkan dengan baik dan bijak agar bisa menjadi negara yang lebih maju dari negara yang sumber daya alamnya kurang. Ini itu saja.